Baik, udah dikeluarin buku matematikanya? Udah ya. Nonton video yang semalam? Siapa yang nonton video semalam? Nonton video semalam kan? Sebagian, gak sebagian. Baik, kita ulang lagi kalau belum nonton yang semalam ya. Semalam udah masuk ke bentuk akar ya. Udah masuk ke bentuk akar. Tapi sebelum itu Ana tadi melihat di buku antum ada soal tentang di halaman 46. Halaman 46 yang belum kita bikin contohnya kemarin ya. Di pangkat negatif. Halaman 46. Nomor 2 D sama E, coba lihat. Belum kita bikin contoh yang kayak gitu ya. Pangkat negatif berapa itu? Coba bacakan Fadil. 1/6 pangkat negatif 3 ya. Kalau ini diubah ke dalam bentuk positif, kemarin gimana caranya? Diubah ke dalam bentuk pangkat positif. Ingat, udah lupa nih. Kalau misalkan 2 pangkat minus 2, berapa kemarin? Diubah menjadi pangkat positif 1/2 pangkat 2 kan, positif 2 kan. Berarti ini gimana? 1/1/6 kan, pangkat 3 ya. Kalau ini kita bikin 1 dibagi berapa nih? 1/6 kali dikalikan sebanyak 3 kali kan. Ya, kalau antum jumpai 2 ini sifat yang satu lagi ya, belum kita apa kemarin, 2/3 pangkat 2 misalkan, itu sama dengan 2 pangkat 2/3 pangkat 2 ya. Ya. Berarti ini bisa kita bikin 1 pangkat 3/6 pangkat 3 sama dengan 1 pangkat berapa kan, hasilnya tetap 1 ya. 1 per berapa? Enggak nyampe lah. Oh ya, berapa? 216 ya. Sama dengan ini antum lihat 1 dibagi 1/216. Ubah ingat kelas 7. Diubah menjadi perkalian. Dibalikkan 1 dikali 216/1 ataupun 216 sama dengan 216 ya. Gitu dia. Jadi ini antum ingat lagi. Kayaknya belum kita bahas kemarin nih. Misalkan 1/5 pangkat 2 itu sama dengan 1 pangkat 2/5 pangkat 2 ya. 1 tetap 1 kan. Nah, 5 pangkat 2 berarti 1/25 ya. Gitu ya. Berarti ini hasilnya 216. Ini bisa secara cepatnya antum bikin yang ini ya.
Kalau ada pecahan dipangkatkan negatif, misalkan negatif 3 tadi, antum tinggal balik dia. 1/6 berarti menjadi 6/1. Ubah menjadi positif 3 ya. Nah, gitu dia. Sama dengan berapa ini? 216 kan? Gitu dia ya. Kita bikin contohnya yang 2/6 misalkan. Begini. Ini bisa dihapus. Hapus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi yang itu, yang satu menjaga 2 orang. Naga. Sama juga ya. Selain dari 1 pangkatnya, misalkan 3 pangkat 5 pangkat negatif 2, berarti ini sama dengan apa? 5/3 pangkat positif 2, berarti ini sama dengan 5 pangkat 2. Kalau kita pakai sifat yang tadi 3 pangkat 2 ya. Tinggal antum kalikan ini 2 kali, ini 2 kali ya kan. Ini 25/9 gitu ya. Kalau untuk yang pecahan. Upload di sana. Sudah? Ini ada yang mau ditanya? Kalau yang -2/3 itu kan -2/3 kita kerjakan. Sama juga ya, -2/3 pangkat -2 ya. Udah tinggal antum balik. -3/2, tapi ini tetap minusnya, jangan ditinggal. -3/2 pangkat positif 2. Tanda pangkatnya cuma diubah ya. Basisnya tetap itu. Basisnya jangan diubah-ubah. Ya berarti ini apa? Ya, bisa antum bikin -3 pangkat 2, ya kan, menjadi milik salah satu dia. Milik ini misalkan -3 per pangkat 2 per 2 pangkat 2 sama dengan 9 ya. -3 kali -3 9/4 ya. Itu dia. Sama, basisnya jangan antum ubah-ubah. Pangkatnya aja dari positif menjadi, dari negatif menjadi positif. Gitu ya. Berarti ini misalkan dari positif diubah ke negatif gimana? Misalkan 3/5, ini antum lihat ini 5/3 diubah menjadi pangkat 2 diubah menjadi negatif, berarti apa? 3/5 pangkat -2, tinggal gitu ya, tinggal dibalik ini. Sama kayak ini kan udah tadi ya. Berarti sama. Kalau mau dari positif ke negatif, dari negatif ke positif ya. Gitu dia. Udah? Ada yang mau ditanya lagi? Jikira? Paham Jikira? Kalau enggak ada yang ditanya, coba dicatat dulu.
Coba lihat halaman 47. Mungkin nggak berkaitan secara langsung dengan ini ya. 47 coba kerjakan halaman yang nomor 4C itu apa kira-kira jawabannya itu? Ya bukan 4C ya. Yang 5C. 5C apa kira-kira jawabannya itu? 5C siapa bisa mengerjakan ke depan? 5C. Lima C dan 6D. 5C antum. Coba. Ya. 6D siapa yang bisa 6D? Yang ini udah dicatat. Sedikit lagi, bentar lagi lah kalau gitu. Yang 6D ada yang bisa? Yang 5C aja lah dulu. Apa? 6D. Bisa antum? Coba 6D ke antum ke depan. M itu lambang aja itu berarti basisnya M kan? Coba dihapus. Udah bisa dihapus ya? Apa? Yang di atas sudah? Apa? Diubah jadi positif. Coba ubah jadi positif. Jadi ditanyakan sederhanakan dalam bentuk pangkat positif ya. Kalau enggak nomor 7 siapa bisa menjelaskan kesalahan dalam penyederhanakan itu? Apa? Bisa. Bisa Ali. Itu kan udah nampak kesalahannya nomor 7 Ali. Yang tadi udah benar, tinggal antum ganti ke positif aja. Kalau dengan cara yang negatif pun bisa. Tapi lebih mudah kayak gini.
Siapa yang bisa jelaskan kesalahan nomor 7? 7 itu D pangkat minus 5 hasilnya dibikin menjadi minus D pangkat 5. Yang kita terangkan tadi kayak gitu enggak caranya? Hasilnya gitu enggak kita jelaskan tadi yang nomor 7? Gimana? Udah betul. Ya. Gitu aja tuh kan. 1 per B pangkat 3 ya. Yang di depan udah betul ya. B pangkat minus 6 per B pangkat minus 3 digunakan fadil, yaitu sifat pembagian ya, berarti dikurangkan. Minus 6 kurang negatif 3 berarti menjadi negatif kali negatif menjadi positif kan. Berarti minus 6 tambah 3 negatif 3. B pangkat minus 3 diubah ke positif berarti 1 per B pangkat 3 ya, bentuk sederhananya. Yang nomor 7 apa kesalahan nomor 7 itu? Ataupun yang nomor 6D, siapa yang bisa jawab nomor 6D? Nomor 7 aja lah, nomor 7. Kesalahan nomor 7. Nomor 7 kesalahannya kan itu bukan pangkat sebenarnya kan. Jadi pangkat negatif kan bukan pangkat sebenarnya. Jadi tidak bisa dibuat dalam bentuk perkalian berulang ya. Kemarin arti pangkat tak sebenarnya apa? Tidak dapat diubah dalam bentuk perkalian berulang ya kan. D pangkat minus 5 dikalikan pula D minus 5 minus D 5 kali ya, itu salah ya. Aturannya berapa itu D pangkat minus 5? 1 per D pangkat 5 gitu aja kan. Gitu ya, betul yang di depan Padel tadi. Sekarang kita masuk ke akar. Waalaikumsalam. Ya. Syukran ya. Udah di absen tadi belum? Coba absen Padel. Apa? Tanggal ya 20. Ini udah dicatat ya. Semalam kita udah masuk ke bentuk akar. Siapa yang udah nonton video semalam? Sebagian. Ini dari catat. Catat ini. Bentuk akar ya. Kita terangin lagi sekilas lagi. Bentuk akar. Jadi bentuk akar itu, misalkan kita punya ditanya akar 4 ya kan, maka ini akar pangkat 2 ya, maka kita cari bilangan berapa yang jika dikalikan 2 kali hasilnya sama dengan 4. Itulah jawaban dari akar 4 ya. Berarti bilangan berapa? 2 kali 2 berarti jawabannya 2 gitu ya. Berarti akar, misalkan akar 16, kita cari bilangan yang jika dikalikan 2 kali hasilnya sama dengan
4 kali 4 ya. Kalau kaitannya ini dengan bentuk pangkat, ini kan pangkat 2 ya, berarti cari 2 bilangan ya, bilangan yang jika dikalikan 2 kali hasilnya sama dengan 16, sama dengan akar 4 pangkat 2 ya. Jadi jika mengubah ini menjadi bentuk pangkat, jadi antum kalikan 4 pangkat yang di sini dibagi pangkat yang di sini sama dengan 4 pangkat 2/2 sama dengan 4. Ataupun secara sederhananya yang kita jelaskan tadi, cari bilangan yang jika dikalikan 2 kali hasilnya 16 gitu ya. Kalau secara matematikanya gini dia ya, kita bikin 4 kali 4 ya kan, 4 kali 4 itu 4 pangkat 2 ya. Kalau akar gini dibagikan dia, pangkat yang di sini dibagikan dengan pangkat yang di sini, 4 pangkat 2/2 hasilnya 4 pangkat 1 ya, sama dengan 4 gitu dia ya. Ini kan apa yang kayak gini bisa kita cari hasilnya dalam bentuk bilangan bulat ya kan. Tapi ada nanti kondisi tertentu di mana tidak bisa dia diganti dalam bentuk bilangan bulat seperti ini. Misalkan akar 5 ya kan, berapa akar 5? Bilangan yang jika dikalikan 2 kali hasilnya 5, nggak ada kan? Oh ya, ini bukan cuma 2 ya, tapi positif negatif 2. Ini juga positif negatif 4 ya. Kenapa? Karena negatif 2 kali negatif 2 berapa? Negatif 2 kali negatif 2 positif 4, sama juga ya. Positif 2 kali positif 2, jadi jawabannya ini ada 2 ya, bisa negatif 4 bisa positif 4 ya kan. Yang ini 16, cari bilangan yang jika dikalikan sebanyak 2 kali hasilnya 16, yaitu 1 positif 4, 1 negatif 4 kan, negatif 4 dikali negatif 4 positif 16 ya. Jadi jawabannya bukan cuma 2 tapi positif negatif 2 ya. Kemudian nanti ada kondisi di mana tidak bisa kita ubah dalam bentuk bilangan, dalam bentuk tidak lagi berakar dia memang harus dalam bentuk akar. Itulah yang disebut dengan bentuk akar. Misalkan ini 5, cari bilangan yang jika dikalikan sebanyak 2 kali hasilnya 5, nggak ada kan. Jadi dia dalam bentuk, memang dia dalam bentuk akar ya. Jadi di sini kita akan mempelajari bagaimana pengoperasian jika dia dalam bentuk akar. Misalkan contoh lain yang ini berapa? Misalkan akar 17. Ini kan nggak bisa juga kita cari bilangan yang jika dikalikan 2 kali hasilnya 17 kan? Jadi di sini di bab bentuk akar ini kita akan mempelajari bagaimana pengoperasian bentuk akar, yaitu dengan mempelajari sifat-sifat akar ya, bentuk akar. Gitu dia. Kita masuk ke sifat pertama ya. Nah, tulis di sini. Sifat-sifat akar, sifat-sifat bentuk akar. Yang pertama itu ya, akar
yang udah nonton semalam ya, A kali B sama dengan akar A dikali akar B ya. Misalkan 200, kita bikin akar 200 sama dengan, kita ubah menjadi kita salah satunya bisa diubah dalam bentuk bilangan bulat ya nanti. Akar berapa yang bisa diubah dalam bentuk bilangan bulat? 4 kali berapa 200? 4 kali 50 bisa kan? Tapi usahakan yang paling sederhana. Berapa? Yang paling sederhana ini yaitu 100 kali 2. Ya kan? 100 kan bisa kan? Misalkan akar 100 dikali akar 2 sama dengan akar 100 berapa? Bilang berapa yang jika dikalikan 2 kali hasilnya 100? 10 kan? 10 kali akar 2 berarti 10 akar 2 gitu dia hasilnya, paling sederhananya ya. Baru sifat yang kedua, ini kalau perkalian, sifat yang kedua pembagian. Misalkan ada pecahan A per B diakarkan ya, itu hasilnya nanti akar A per akar B ya. Contohnya misalkan ada akar 4 per 5, coba yang di belakang lihat ke depan, sama dengan akar per akar 5 ya kan. Akar 4 bisa dicari berapa? 2 per akar 5 ya, akar 5 tetap ya, 2 per akar 5 ya. Misalkan yang lain, uh, 3 per 18 misalkan sama dengan 16, misalkan 3 per 16 ya. Akar 3 per akar 16 sama dengan akar 3 per 4 ya. Itu dia. Itu yang dua sifat. Sampai sini ada mau ditanya? Ada yang ditanya Zikra? Fabat? Ada mau tanya Fabat? Kafah sama Fabat dari kelas 7 satu kursi terus ya. CS orang itu mungkin. Udah? Ini udah catat ya. Kita masuk sifat ketiga. Sifat ketiga, sifat penjumlahan ya. A akar C ditambah B akar C ini sama dengan nanti A tambah B akar C ya.
Misalkan 2 akar 5 ditambah 3 akar 5 sama dengan 2 tambah 3 akar 5 ya. Gitu dia. Ini dengan syarat C-nya sama ya, akarnya dalam akarnya sama ya. Ini sama seperti bentuk aljabar kemarin. Kalau ada ini apa namanya variabel dan konstantanya ya. Kalau seperti ini ya, maka yang di depannya dijumlahkan kan, variabelnya tetap ya, sama seperti bentuk aljabar kemarin. Pengurangan juga kayak gitu. A akar C kurang B akar C sama dengan A kurang B akar C ya. Misalkan ini 2 akar 5 dikurang 3 akar 5 sama dengan 2 kurang 3 akar 5. Berapa Fabat? 2 kurang 3 akar 5 Fabat. Ini sama dengan 5 akar 5 ya. 2 tambah 3 kan 5. 2 kurang 3 akar 5 berapa jadinya Fabat? Yang tidur siapa itu yang tidur? Fauzan. 2 kurang 3 akar 5 Fauzan sama Fabat. Lomba siapa antum jawab? Coba. 2 kurang 3 akar 5. 2 kurang 3 berapa Fabat? 2 kurang 3 udah kelas 9 Fabat. 2 kurang 3. Fauzan, 2 kurang 3 Fauzan. 2 kurang 3 apa? 2 kurang 3 berapa Fabat? 2 kurang 3 Fabat. Jawab Fabat. 2 kurang 3 Fauzan, 2 kurang 3 1. Betul nggak Fabat? 2 kurang 3 nggak tahu antum Fabat. 2 kurang 3 2 kurang 3 minus 1. Antum lihat yang minusnya yang lebih besar kan? Minusnya lebih besar berarti hasilnya minus. Tinggal kurangkan 3 kurang 2 ya. 5. Minus 1 akar 5 ya kan? Itu dia. Lihat contoh soal di buku antum halaman 45 yang D. Halaman 45 yang D. Ya kan? Itu udah dibuat contohnya ya. Berapa dibikin situ? 7 akar 3. Contoh ya. 7 akar 3 ditambah akar 48 ya. 48
190 192 ya. Itu dibikin 7 akar 3 ya kan. Tambah ini sifat yang ini tadi. Diubah jadi berapa? 16 kali 3 kan 48 ya. 16 kali 3 dikurang 192 dibikin 64 kali 3. Ini antum coba-coba aja ya. Antum coba-coba misalkan 192 kan. Di bawah 192 yang bisa diakarkan berapa? Misalkan 10 kali 10 100. Antum 100 masih jauh kan? Tambah lagi 11 kali 11 berapa? 64 ya. 10 ya, ini dicoba-coba aja ya. Misalkan 10 kali berapa? 192 ada enggak? Enggak ada, berarti turunkan ke bawahnya ya. Ini berapa? 7 akar 3 ditambah ini 4 akar 3 kan? Ini 16 ya. Diubah menjadi seperti ini tadi. 16 dikali 3 kan? Berarti menjadi 4 akar 3 dikurang akar 64 8 kali 8 kan 64 akar 3 ya. Apa? Iya, ini berlaku sifat yang ini, penjumlahan dan pengurangan ya. Berarti ini menjadi 7 tambah 4 ini sama dengan ya 7 tambah 4 kurang 8 akar 3 sama dengan berapa? 3 akar 3. Mana 4-nya? Nanti Fauzan situ dulu Fauzan. Apa? Mana disederhanakan jadi 2? Ini kan udah nggak dalam bentuk akar lagi, udah di luar akar. Ngapain disederhanakan lagi? 4 dan 2 kan udah beda nilainya. 4 dan akar 16 sama nilainya, ya. 4 dan 2 kan antum ganti menjadi 2 udah beda nanti nilainya. Ya kan? Ya. Bisa zikra. Puyeng zikra. Bisa dong. Ngerti? Bisa ya. Bikin latihan satu ya. Ada nggak latihan di buku antum? Latihan bentuk akar 46 nomor. Oh iya. Coba yang 3D dikerjakan 3D aja. 3A dan 3D. Atau enggak 3D aja lah, 3D aja. Iya, berarti itu pun antum sama 3D, enggak yang paling atas. Yang di atasnya sebelum latihan 14. Itu pun antum samakan berarti menjadi akar 3 ya. Diusahakan disamakan menjadi akar 3 sama seperti ini. Ya. 3 kali berapa 48, 3 kali berapa 192 kan? Itu berarti coba dikerjakan yang ini. Iya, latihan. Sama yang daring juga dikerjakan ya. Dikumpul melalui WA yang daring. Nomor 3D.
Kita hari udah siap? Kalian ini kan akar paling sederhana kan 3 ya, paling kecil ya. Berarti antum cari ini 3 kali berapa 48, 3 kali berapa 192, ya kan? Siap. 819 312. Ah, betul. Ali Mergolang. Oke. 12 akar 35 13. Ya. Fadil sama Ali ya. Siapa Arif? Itu maksudnya 4 itu dari mana? 4 itu dari mana? Akar 16. Akar 16 berapa? Oh iya. 4 kan? Ali sama Fadil ya. Ya, siap. Mana? Pulpen antum. Oh ini ada pulpen ana. Ilham Farizi. Ini kayak gini, Sat. Apa? 5. Oke. 3 kali 243. Kok 3 kali 243? 243 ke 3 kali berapa? Oh, dibagi gitu, Sat. Sat, 2/3 dibagi 3 gitu. Iya, berapa? Yang udah siap coba biarin kawan yang ngerjain sendiri ya biar paham ya.
Ya. akarnya 2,43. Dia cara jawab itu dari ngarangin semua nih Ustaz. Ini antum cari bilangan berapa kali berapa. Dikali. Iya. Misalkan ini 243 bagi 3 berapa? Gitu ya. Pas ininya? Ya, cari juga berapa yang bisa dikeluarkan dia. Yang kayak gini kan 16 kali 3 sama dengan 48. Ya kan 16 kan bisa dikeluarkan. 16 akar 16 berapa? Akar 16 4 kan? 4 kali 4 16. Berarti 4 akar 3. Ini 64 kali 3 kita bikin 192. Berarti 64 ini akar 64 berapa? 8. Ya kan? Berarti 8 akar 3 dikira. Ada lagi yang siap? Arif. Habib Syabib. Apa? Iya, dicari bilangan berapa kali berapa yang bisa dikeluarkan dia nanti. Usahakan dia juga ada tiganya juga. 243 bagi 3 berapa? Coba 243 bagi 3 itu berarti nanti kan berapa itu? Bilangan ini kali bilangan berapa dikali 3 biar hasilnya 243. Gitulah. Udah Arif, udah mau siap tadi itu Arif. Yang udah siap bisa pulang duluan ya. Udah pulang kan? Udah waktu pulang kan? Kebersihan, kalau jawab kebersihan, antum jawab kebersihan enggak? Oke, jumlahkanlah. 5 tambah 8 kurang 8. Ya. Ini berapa? 8. 243 kali 3 kan udah beda sama dengan 243. 3 kali 12 masih salah lah yang di awalnya ini. Belum siap juga? Belum ya? Baik, kalau belum siap, sudah siap Cikra? Coba Cikra. Mana jawabannya Cikra? Ini Ustaz. Kartu 7 4/3 ini Ustaz. 3. Iya. Kartu 3. Dari sini 24 593 12 3 4 9. Ini berapa nih? 4 Apa? 9 Ustaz, 9. 9. Kalau 9 kali 3 berapa? 27. Ini kan 12, beda lah. Ini 243. Masih ada salah sedikit yang dari sini masih salah, Farid. Arif. Coba dikerjakan di rumah ya. Dikumpul melalui WA. Hari ini juga Ustaz. Kumpulnya ke hari ini kan Ustaz, WA kan. Hari ini kan anak pondok ini. Yang anak pondok kumpul pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.